siang. Siang, Bapak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bapak baik. Oke, alhamdulillah kita baik. Mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai pembelajaran. Pada Anggi, selaku ketua kelas, silakan. Jadi teman-teman, mari kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Doa mulai. Baik. Baik, terima kasih Anggi. Sebelumnya Bapak buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Apakah ada? Arif, Ibu. Arif. Oh ibu sih, kan saya bapak loh. Maaf, Bapak. Arif Bapak yang tidak masuk. Ada yang kenapa Arif? Arif tidak ada keterangan, Bapak. Gak ada keterangan. Baik, ada lagi yang tidak masuk selain Arif? Tidak ada. Tidak ada. Ya, Bapak. Baik, kalau tidak ada. Nah, kali ini kita akan mempelajari terkait membaca dan juga menyimak. Nah, kira-kira anak-anak sudah tahu belum apa itu membaca dan juga apa itu menyimak? Coba ketua kelas gimana? Membaca itu melafalkan bunyi-bunyi lisan. Oke, menyimak? Menyimak itu mendengarkan. Mendengarkan secara seksama. Ya. Ya, mungkin ada yang tambahkan, Caca mungkin atau Intan? Cukup, Bapak. Membaca Oke, Caca. puisi dan menyimak ekspresi. Sama, Bapak. Sama. Baik. Kita masuk ke materi ya. Nah, apa sih itu teks puisi? Nah, teks puisi itu adalah bentuk bahasa yang mempertimbangkan perpaduan antara aspek bunyi untuk menyampaikan pengalaman imajinatif, emosional dan juga intelektual penyair yang ditimba dari kehidupan individual ataupun sosialnya yang diungkapkan dengan teknik tertentu sehingga dapat membangkitkan pengalaman tertentu. Nah, puisi itu juga biasanya dinikmati oleh kalangan-kalangan banyak, mulai dari pendidik, peserta didik ataupun khalayak umum. Nah, lanjut. Nah, terdapat cara untuk menafsirkan teks puisi. Teks puisi itu tidak hanya untuk dibaca, tetapi kita bisa mencari pemaknaannya dengan cara menafsirkan sebuah teks puisi. Nah, langkah-langkahnya ada 9. Coba Anggi dibaca 1 sampai 5 terlebih dahulu. Baik, Pak. Langkah-langkah menafsirkan teks puisi sebagai berikut. 1. Tentukan jenis teks puisi yang akan ditafsirkan. Lanjut lagi. 2. Tentukan pendekatan sastra yang tepat untuk menafsirkan teks puisi sesuai jenisnya dan tujuan ataupun kebutuhan kedalaman penafsiran. Lalu pahami cara kerja pendekatan sastra tersebut. 3. Bacalah berulang-ulang teks puisi yang akan ditafsirkan. 4. Identifikasi siapa aku lirik dalam puisi tersebut. 5. Identifikasi siapa yang dimaksud dengan kata ganti orang atau alusi yang ada di dalamnya. Nah, baik, terima kasih Anggi. Itu tadi 5 pertama dari 9 bagaimana cara menafsirkan teks puisi. Nah, sebelum kita lanjut ke nomor 6 sampai nomor 9, Bapak ingin anak-anak duduk secara berkelompok. Nah, satu kelompok itu isinya 3 orang. Jadi kan ini kan sudah duduk berbanjar nih, satu kelompok 3 orang. Seperti itu ya. Untuk ada penugasan di akhir nanti. Kita lanjut dulu ke 6 sampai 9. Caca mungkin ingin baca? Padahal tadi saya mau nanya, Pak. Oh, nanya apa Caca? Di slide sebelumnya, Ya. di poin nomor 4, itu Ya. maksud dari identifikasi siapa aku lirik dalam puisi tersebut. Gimana? Identifikasi siapa aku lirik. Jadi dalam puisi itu kan pasti ada tokoh yang diceritakan atau ada orang yang diceritakan. Nah, itu tuh termasuk dalam aku lirik. Aku lirik itu bagai misal, aku sangat sakit di dunia ini, aku sangat sedih gitu. Itu jadi aku liriknya itu berupa aku atau mungkin penulisnya seperti itu, Caca. Terima kasih, Bapak. Baik, saya akan membacakan untuk poin 6 sampai 9. Yang poin ke-6, tafsirkan secara utuh, bukan sepenggal-sepenggal atau kata demi kata ataupun lari demi lari. Setelah itu, berikan pengertian pada kata-kata yang memerlukan penekanan. Yang ketujuh,
merumuskan hasil penafsiran kalian berupa makna, gagasan Anggi, koma, jadi Anggi. dan pandangan Apa? juga penyair dalam kalimat-kalimat yang efektif. Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak. Terima kasih Kinjal. Nah itu tadi merupakan 9 cara untuk menafsirkan dari teks puisi. Nah selain kita dapat menafsirkan, kita juga bisa mengapresiasi dari teks puisi tersebut. Nah terdapat 5 cara mengapresiasi. Yang pertama, bacalah puisi terlebih dahulu hingga kita dapat memahaminya. Jadi kita itu baca itu nggak cuma hanya sekali, mungkin berkali-kali ataupun sekian kali. Yang kedua, betul banyak. Menumbuhkan tanda, membubuhkan tanda di bawah ini sebagai upaya pemenggalan. Jadi dalam puisi itu terdapat 2 tanda. Yang pertama itu ada tanda garis miring tunggal. Nah, tanda garis miring tunggal ini bisa kita umpamakan sebagai tanda koma. Jadi terdapat untuk pengambilan nafas ya. Ini siapa sih dari tadi buka pintu terus ini? Nah, yang kedua ini ada 2 tanda garis miring. Nah, itu tuh biasanya untuk mencari jeda untuk tanda titik gitu. Setelah kita lanjut pada tanda koma itu ada tanda titik. Jadi biasanya itu terdapat akhir pada puisi. Yang ketiga itu menyusun parafrase dengan menyisipkan atau menambahkan kata-kata untuk memperjelas bait dan juga baris dalam puisi. Yang keempat, menentukan makna dan juga kata-kata dalam baris puisi secara konotatif jikalau ada. Yang kelima, menceritakan kembali isi puisi tersebut dengan kata-kata sendiri dalam bentuk puisi. Lanjut. Nah, dalam puisi juga terdapat metode dan juga tekniknya. Yang pertama ada ekspresi. Ekspresi itu menentukan bagaimana puisi itu menarik atau tidak. Yang kedua gerak tubuh. Gerak tubuh itu juga menentukan. Misal sedang sedih, gimana sih rupanya sedang sedih itu dari gerak tubuhnya. Lalu pelafalan vokal. Vokal itu sangat perlu. Kalau emang sedang marah vokalnya tinggi, jika kalau sedih vokalnya sedang turun ke bawah ataupun rendah. Lalu pelafalan. Pelafalan itu juga harus diucapkan dengan jelas. Yang kelima tekanan. Tekanan itu bagaimana jikalau marah terdapat tekanan sangat tinggi ke atas, jikalau sedih itu tekanannya ke bawah. Yang keenam itu jeda atau tempo. Biasanya itu digunakan untuk mengambil pernapasan kita. Yang ketujuh intonasi. Lanjut. Nah, di sini kan Bapak sudah bilang tadi kan terdapat pembuatan kelompok. Satu kelompok itu berisikan 3 orang. Nah, Bapak mau satu kelompok ini mengirimkan satu perwakilan untuk membaca sebuah puisi. Terdapat 2 puisi. Nah, kalian bisa pilih dan kalian tentukan terlebih dahulu pada kelompok siapa yang ingin membaca dan ingin membacakan puisi yang mana. Silakan. Anggi, Pak, Anggi mau bacain Yang mana? puisinya. Pak, yang pertama, Pak. Yang pertama, ini Iya, Pak. berarti. Iya, dari tadi Anggi bilang aku mau baca puisi. Mungkin Anggi bisa maju ke depan. Ini dicek. Jujur aja ini. Gue tidak. Dia kan harus kelihatan ininya loh, ekspresinya loh. Good. Ayo Pak Anggi disilahkan. Kasih tepuk dulu dong kelompoknya. Silakan Anggi. Anggi bisa melihat ke laptop Bapak. Jadi ngeliatnya ke sana. Kesana. Ke arah kalayak banyak ke siswa-siswa lainnya. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Kita kasih tepuk tangan dulu dong Pak Anggi. Terima kasih Anggi dan puisi terkait puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Nah, dari pembacaan Anggi tadi, di situ tuh terdapat bagaimana ekspresi Anggi yang sangat-sangat
menghayati dan juga bagaimana vokalnya dan juga lafal-lafalannya yang sangat-sangat mendalami dan juga apa sih anjing namanya? Menghayati. Bukan yang turun ke bawah itu namanya? Nadanya? Intonasi. Melengkung ke bawah itu. Apa sih jempol? Ya, nggak tahu. Nggak tahu gua anjing. Tapi mana tadi lafal ya? Pelafalannya itu sangat-sangat halus ke bawah. Bagaimana dia menghayati terkait hujan di bulan Juni. Nah, tadi kan Andi sudah membaca terkait puisi hujan di bulan Juni. Pinca dan juga Intan kan mendengarkan. Nah, tugas Bapak kepada Pinca dan Intan selaku kelompok 1, kalian Bapak tugaskan untuk bagaimana sih menafsirkan dari puisi hujan di bulan Juni ini dan juga bagaimana kalian mengapresiasi ini kan kalian sudah melihat di Andi nih. Kira-kira bagaimana mengapresiasi dari Andi itu? Entah diberikan tangan atau bagaimana, dan juga tidak lupa menafsirkannya. Mungkin itu penugasan dari Bapak dan dikumpulkan pada minggu depan. Mungkin dari anak-anak ada yang ditanyakan sebelum ditutup pembelajaran pada hari ini? Cukup Bapak. Caca tadi mau tanya Pak. Gimana Caca? Cukup. Lemah sekali Caca. Kenapa Caca? Mungkin jika tidak ada pertanyaan kepada anak-anak, tolong disimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kira-kira siapa yang menyimpulkan? Andi, masa Andi lagi? Intan deh. Intan, gimana Intan? Tolong simpulkan. Menyimpulkan materi yang sudah disampaikan ya Pak. Ya betul. Baik, izin menyimpulkan yang apa yang sudah Bapak sampaikan dari materi tersebut. Nah, membaca dan menyimak teks puisi itu merupakan kegiatan untuk memahami makna yang terkandung dalam karya sastra mendalam. Nah, lalu ada menafsirkan puisi, yaitu berisi langkah-langkah, ada 9 langkah, lalu mengapresiasikan dan metode dan teknik pembacaan puisi seperti ekspresi, gerak tubuh, vokal, tekanan dan jeda, intonasi yang tepat, dan agar makna dan perasaan dan puisi dapat disampaikan dengan baik kepada pendengar. Baik, terima kasih Intan. Mungkin Caca ingin menambahkan juga? Bapak yang disampaikan Intan menurut saya sudah sesuai dengan apa yang Bapak jelaskan. Baik. Mungkin kalau cukup benar kata Intan tadi, bagaimana kesimpulan pada hari ini merupakan kegiatan memahami makna yang terkandung dalam karya sastra, khususnya puisi, dan juga kita mempelajari bagaimana menafsirkan puisi dan juga langkah-langkah yang diperlukan. Mungkin itu saja. Mungkin pada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Oke Pak. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa agar diberi kesehatan. Doa mulai. Baik, terima kasih Anggi. Semoga pada pembelajaran kali ini anak-anak bisa masuk ke dalam pemikiran kalian resapi, kalian pelajari lagi di rumah. Mungkin itu saja pengakhir kata dari Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, saya Anggi Agustian Prabowo dengan NPM 2313041042 akan membacakan panduan observasi kelima keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil dengan nama calon guru Raihanul Islam NIM NIM 2313041010 pada tanggal 30 Oktober 2025 waktu 13.00 waktu Indonesia Barat dengan topik membaca teks puisi dan menyimak teks puisi semester 5. Komponen keterampilan 1. Memusatkan perhatian, merumuskan tujuan, merumuskan dan merumuskan kembali masalah, menandai hal-hal merumuskan masalah, membuat rangkuman bertahap, komentar, cukup. 2. Memperjelas masalah atau urutan pendapat, A. Memparafrase, B. Merangkum, C. Menggali, D. Menguraikan secara detail, komentar, cukup. 3.
3. Menganalisis pandangan siswa. A. Menandai persetujuan dan ketidaksetujuan. B. Meneliti alasannya. Komentar cukup. 4. Meningkatkan urunan siswa. A. Menimbulkan pertanyaan. B. Menggunakan contoh. C. Menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan. D. Menunggu. E. Memberi dukungan. Komentar cukup. 5. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi. A. Meneliti pandangan. B. Mencegah pembicaraan yang berlebihan. C. Menghentikan atau melarang monopoli. Komentar cukup. 6. Menutup diskusi. A. Meneliti pandangan. B. Memberi gambaran yang akan datang. C. Menilai. Komentar cukup. Terima kasih. Demikian adalah keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil panduan pengajaran nomor 6 dengan nama calon guru Rehanul Islam dengan NPM 2313 04 10 10. Terima kasih.